Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nashrul haqqi bil haqqi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhul mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya syekhul mukarram Sayyidi ya Syekh Musa Syarif ila sama syahid. Radiyallahu ankum wa tahiyatan minna ilaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Huwallazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa huwa allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi ursila rahmatan li jami'il anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi ihsan ila akhiril ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Amin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina min khazaini rahmatik wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dauda jibal wa yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum linusinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allahumma ya muhillal mushkilat ya ilahana wa ilaha kulli syai' fa'tina bi jami'il ulumi wa atina jami'a hajatina. Ikuti bersama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana
waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du fayaqulu musannif ya syekhuna wa mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Syuaib wa Fatajul Arifin fi kitabihi yusamma Miftah Sudur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Selanjutnya beliau mengedepankan hadis Nabi setelah sebelumnya di bulan kemarin kita diberi penjelasan oleh beliau perihal tujuan talqin zikir. Ada 4 tujuan talqin zikir sebagai pengulangan. Pertama, tasfiyatul qulub, membeningkan qalbu alias membeningkan hati. Yang kedua, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Yang ketiga, al-wusul ilal hadratil ilahiyah, sampainya ruh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, efek atau akibat dari semua itu adalah as-sa'adatul qudsiyah, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang azali yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri oleh kebahagiaan yang bersifat materi. Itulah tujuan Rasulullah SAW mentalkin zikir seluruh sahabatnya. Hadis ini tentang talqin zikir ada dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya karya Syekh Ahmad Al-Kamsakhonawi. Ada juga di kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah disampaikan tentang derajat hadis tersebut atau nilai hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penilaian terhadap hadis tersebut. Katanya hadis itu sanadnya sahih. Nah, kalau sanadnya sudah dikatakan sahih berarti hadis itu sahih. Karena yang paling utama dalam penilaian hadis adalah sanad, alias pembawa atau periwayat hadis, nama-nama orang-orang sampai tersambung kepada Nabi SAW. Dan yang paling utama oleh Ibnu Hajar disampaikan, karena yang menyampaikannya itu adalah Imam Hasan Al-Bisri. Beliau ini adalah muridnya muridnya Imam Ali alias Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu tasawuf yang pertama kali nilainya muncul itu adalah masalah zuhud. Itu yang pertama dikembangkan oleh Imam Hasan Al-Bisri. Berangkat dalam perkembangan dunia perpolitikan dan sosial ketika itu, di mana kekhilafahan sudah mulai cenderung kepada keduniawian, sehingga dampak sosialnya kepada masyarakat muslim ketika itu hampir melupakan sunnah-sunnah Rasul yang pokok. Maka muncullah tim atau sahabat-sahabat yang murijiyah. Istilah mu'arris, istilah sejarawan murijiyat. Murijiyat itu keluar dari urusan politik. Kalau hari ini netral ya disebutnya. Dulu izhar. Jadi sudah tidak ikut campur dengan dunia politik. Dia menghususkan diri dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu pelopornya adalah Imam Hasan Al-Bisri. Nah, konsep yang dibawa oleh beliau adalah konsep zuhud. Inilah konsep atau nilai tasawuf yang pertama. Ketika itu tasawuf belum dikenal.
Orang-orang belum mengenal istilah tasawuf, baru mengenal dari nilainya. Dan nilai yang pertama adalah zuhud. Nanti beliau punya murid, salah satunya Syekh Habibil Ajami, dan kemudian yang memberikan nilai yang muncul sampai hari ini ada Siti Robiah Al-Adawiyah. Nah, dari Siti Robiah Al-Adawiyah muncul nilai yang lain, yaitu nilai mahabbah, nilai cinta, di mana kita tahu dari para ulama di berbagai kitab dikutipkan bahwa bagi Siti Robiah Adawiyah cinta itu hanya sederhana bagi beliau, hanya ada aku dan kamu, tidak ada yang lain. Begitu kesimpulannya. Sehingga beliau beribadah sampai pada puncak tujuan, bukan takut karena surga, takut karena neraka, dan mengharapkan surga. Jika engkau mau memberikan surga kepadaku, berikanlah surga itu kepada orang-orang yang membenciku. Begitu. Dan jika engkau mau memberikan neraka, mau memasukkan aku ke neraka, dan itu adalah karena cintamu, maka aku ridho menerimanya. Hari ini, kemudian hari, konsep ini menjadi sebuah tingkatan ikhlas. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang kemarin dipasarkan, jadi pasaran di Suryalaya, santri mahasiswa kelas kuliah, dikatakan di sana bahwa ikhlas paling tinggi itu tidak ada lain tujuannya kecuali ridho Allah. Ikhlas tingkat yang paling tinggi, puncak. Turun satu level ke bawah, ikhlas yang keduanya adalah karena mengharapkan surga, takut neraka. Turun satu level dari situ, ikhlas adalah beribadah karena mengharapkan anugerah duniawiyah, semacam membaca surat Al-Waqiah karena ingin dimudahkan rezeki, gitu. Membaca surat Al-Muluk karena ingin memiliki pengaruh, gitu. Tetapi semua itu terbimbing bahwa tujuannya memang sebagai metodologi untuk peningkatan usul kepada Allah. Nah, ini sepintas sejarah. Dalam ilmu akademik itu disebut sejarah ilmu tasawuf. Ini dari mulai Syekh Hasan Al-Bisri dibahas. Nah, nanti baru dikenal dunia tasawuf, istilah tasawuf di abad 3 Hijriah. Nah, di sana muncul juga nanti murid dari Habibil Ajami, ada kalau nggak salah Syekh Junaid, yang kesininya turun Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Dari Abi Yazid Al-Bustami muncullah konsep fana, nilai fana, al-baqa'u wal fana, baqo kekekalan, fana kehancuran. Nanti muridnya memunculkan lagi nilainya yang disebut nilai al-hulul, kesatuan diri dengan Tuhan. Tokohnya Abu Mansur Al-Halaj, martir muslim ini, seorang martir yang dalam sejarahnya dipenggal oleh pemerintah ketika itu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi hadis talqin sudah dijelaskan. Bila itu tidak ada di dalam hadis, kitab hadis mutabar seperti hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ahmad, itu bukan berarti hadis ini dhaif. Tidak. Apalagi tadi yang memberikan nilai hadis itu sahih ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis di zamannya, sekitar abad 14-15. Seluruh ahli hadis semua merujuk kepada beliau. Hari ini gelar itu namanya berubah. Hari ini gelarnya namanya Musnid Dunya. Jadi ahli hadis, ada tokoh hadis yang dipertuankan oleh ulama-ulama hadis di dunia pada setiap zaman per 100 tahun itu ada tokohnya. Nah, kalau hari ini namanya Musnid Dunya. Kalau dulu ada Amirul Mukminin fil hadis. Mungkin Musnid Dunya, tetapi beliau ada tambahan gelarnya Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam hadis. Nah, yang memberikan nilai sahih itu adalah beliau. Maka untuk itu keyakinan kita harus semakin teguh bahwa apa yang diterima dari guru, apa yang disampaikan oleh guru kita itu adalah benar-benar sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selesai
pangarsa Abah menjelaskan tentang tujuan talqin, lalu menyampaikan sebuah hadis di mana malaikat Jibril berkata, aku tidak pernah turun diutus membawa suatu kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah. Kenapa itu dianggap lebih agung? Karena disitulah inti tauhid kita, dan membawa itulah seluruh nabi dan rasul. Nabi berjumlah 240.000 nabi dan rasul. Nah, satu hadis, di lain hadis ada yang lebih. Dari 240.000 nabi itu yang 313 menjadi rasul. Ada yang mengatakan 315. Yang mutawatirnya 313. Nah, yang 313 dan juga kelompok nabi yang lain semua tidak membawa apa-apa, intinya hanya membawa la ilaha illallah, membawa inti tauhid. Yang dibawa adalah inti tauhid agar manusia ingat kembali kepada janjinya dahulu ketika setelah diciptakan. Apa pertanyaan dari Allah? Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Ruh kita, ruh seluruh makhluk Allah, terutama manusia dan jin, di sana menyaksikan, bala syahidna, betul, iya Tuhan, Engkaulah Tuhanku dan aku hambamu. Itulah Pak syahadat kita. Sehingga ketika lahir tidak perlu membaca syahadat. Kenapa? Original agama kita. Dari atasnya sebelum dilahirkan ditetapkan ke alam kabir. Alam kabir itu bapak, lalu masuk ke alam shogir, ibu. Nah, jauh sebelum ke sana, ruh seluruh manusia sudah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya. Maka ketika lahirnya dia ada di lingkungan mukmin muslim, tidak perlu membaca syahadat lagi. Hari ini kan muncul orang-orang, sebagian orang, ente belum membaca syahadat nih, usia sudah 25 tahun belum membaca syahadat, yang sengaja untuk diniatkan masuk Islam, maka Islam ente tidak sah. Begitu. Oh, rasional ya. Ayo baca syahadat. Jadi harus bagaimana? Ayo saya syahadatin sekarang. Usia 25, 30 baru baca syahadat yang diniati untuk masuk Islam. Berarti dari semenjak itu ke belakang Islamnya tidak diterima. Itu kufur, Pak. Kufur. Bukankah rukun Islam yang pertama itu syahadat? Betul. Yaitu berarti harus masuk yang masuk Islam harus baca syahadat. Betul, yang masuk Islam harus baca syahadat. Loh, kita sudah di dalam Islam. Betul, orang yang masuk ke rumah, ke masjid harus baca salam. Kalau yang sudah di dalam tidak perlu. Yang harus baca salam itu yang mau masuk. Kalau yang sudah di dalam tidak perlu. Hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ada dalam keadaan kesucian. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, atau menggunakan tasrif bab 3 swasimbaja di warna awal. Ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Terlahir dalam kesucian, terserah kepada orang tuanya mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ Nabi tidak ada kalimat atau diislamkan, tidak. Yang ada adalah Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini artinya fitrah itu adalah Islam. Jadi terlahir dalam keislaman. Kalau lingkungan budayanya muslim sudah gak perlu disyahadatan. Pas lahir juga sudah disyahadatan pakai adan kan? Ya, begitu. Apalagi waktu bikin mengikuti syariat Islam. Assalamualaikum ya babar rahmah, kata suami ngetuk pintu di malam pengantin. Keselamatan bagimu wahai pintu rahmat. Kata sang istri dari dalam, waalaikumsalam ya sayyidal amin. Untukmu jua wahai pemimpinku yang terpercaya. Tuh,
Tadi siang resepsi, sebelumnya koleksi, lalu seleksi, kemudian resepsi, malamnya penetrasi. Penetrasi itu begini tuh Pak. Nah ini dimasukkan ke sini. Nah itu namanya penetrasi. Nah diawali itu melakukan syariat Islam, apalagi dari sana. Maka ketika lahir semakin kuat ruh keislaman. Berbeda kalau lingkungannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika dewasa dia dimajusikan, diyahudikan, dinasranikan oleh orang tua. Maka nanti misal ketika umur 35 tahun dia mau masuk Islam, itu baru pakai syahadat. Namanya syahadat lagi. Pakai lagi. Kenapa pakai lagi? Karena dulu sudah membaca. Begitu. Kalau ada pertanyaan, bukankah waktu di alam arwah atau alam wahdaniyat, di sana syahadatnya cuma kepada Allah, bala syahidna, pakai fi'il madi. Betul, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Begitu maksudnya fi'il madi. Dia telah menyaksikan engkau Tuhanku. Kita telah menyaksikan engkau Tuhan kami. Begitu. Kan di sana tidak ada syahadat Rasul. Nah, ini syahadat Tuhan, syahadat ketuhanan, itu sudah mencakup ketika seseorang mengikrarkan diri, mengimani, menyaksikan Tuhan Allah sebagai Tuhannya, maka dia pasti konsekuensinya akan menerima siapapun yang diutus olehnya. Begitu. Nah ini ada yang berkata harus syahadatan lagi, itu palsu Pak. Bagaimana tidak dikatakan palsu? Orang hari ini baru baca syahadat. Coba kita tanya, syahadat itu menyaksikan, betul. Ketika dia baca syahadat, melihat Tuhannya enggak? Enggak. Kalau ada maling, misalkan Pak Haji tahu yang malingnya saya. Oh, Pak Haji Danu mah tidak tahu, tapi sama Pak Haji dikatakan, udah katakan Pak Haji yang malingnya Pak Acep. Pak Haji menjadi saksi asli karena melihat. Kalau Pak Haji Danu saksi palsu karena tidak melihat. Yang hari ini baca syahadat, berbaca syahadat itu palsu karena tidak melihat. Kalau dulu di alam arwah itu melihat langsung, menyaksikan kepada Allah. Itulah syahadat kita. Maka lahir kita ke dunia ini original, Pak. Fitrah itu original. Asli agama kita ini asli dari ajali. Bukan agama turunan. Karena roh tidak punya leluhur. Roh mas semua lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Disebut agama turunan itu syariatnya saja, fisiknya. Nah begitu. Nabi Malak Jibril tidak pernah membawa kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha. Oleh karena itu Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui, upgrade imanmu. Sahabat bertanya, bagaimana Tuhan cara kami mengupgrade iman kami? Jawab beliau, qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Jawab beliau, dengan memperbanyak mengucapkan zikir la ilaha, dengan syarat zikirnya yang diambil dari min kolbin takinakin, kolbu yang penuh takwa dan suci, ayat dari mursyid kami mukamil, mursyidnya yang istikhlaf, ditunjuk sebagai mursyid oleh mursyid-mursyid sebelumnya. Nah itulah zikir untuk mengupgrade. Artinya kalau kita merasa lemah iman, semangat membaca Quran tidak ada, semangat puasa tidak ada, semangat ibadah tidak ada, semangat zikir pun tidak ada, maka kita harus memaksakan diri. Derwe dikir, sabar kan? Sasebeuna we gitu. Kita ngupgrade iman namina oge. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas saja tasbih kalau mengganggu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakan ini tetap mengikuti aturan dohir. Ruh kita diisi dengan ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Pengakuan dan penerimaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus gitu tauhid mah. Rasa harus mampu merasa dilihat oleh Allah.
Waduh, can bisa ditinggali ku Allah mah, ditinggali ku guru we atuh. Sehingga kalau rasa harus merasa dilihat oleh guru sebagai perwakilan Allah yang membina batin kita, ruhani kita, maka kita harus menyaksikan guru ada di depan. Sehingga jadilah robitoh di otak kiri ether. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jurus kita sudah lengkap Pak. Zahir kita ditutup oleh gerakan dan ucapan, ruh kita ditutup dengan ilmu tauhid, rasa kita ditutup dengan zikir khofi, sementara bayangan ditutup dengan bayangan guru kita mursyid. Tidak ada peluang untuk setan atau pikiran buruk masuk. Lupa lagi, sebentar kemudian malah lari ke mall, lari ke kantor, tarik lagi, munculkan lagi mursyidnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas lagi, tarik lagi, lepas lagi, tarik lagi. Wazkur rabbaka iza nasita. Berzikirlah kepada Tuhanmu jika lu lupa. Nah, ketika mursyid itu lepas, robitoh lepas, bayangan guru lepas, itu kita lupa Pak. Ya, kita lupa di sana. Maka kita ketika lupa ingatkan kembali, tarik lagi, hadirkan lagi. La ilaha illallah. Itu cara mengupgrade. Mangga silahkan amalkan dan rasakan. Arabik, amalkan, rasakan, pikirkan. Dipikirkan nanti juga muncul sendiri. Yang paling penting kita harus mampu merasakan. Kata pengerasa Abah, da dikir teh lain menang meuli, komo menang nganyuk mah gitu. Tong sok ragu deh kita darwesing tarik keur urang untuk memperbaiki jiwa kita. Maka ketika kita goncang karena misalkan rezeki kita sekarang susah, lagi-lagi Covid menjadi dampak korban fitnahnya, padahal belum tentu karena Covid. Susah rezeki, goncang jiwa, segera selamatkan jiwa kita. Jangan dulu memperbaiki perekonomian kita. Jangan dulu, perbaiki dulu jiwa kita. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diusahakan bidor bin syadidinnya. Pukulan kuat, suara kuat, pukulan telak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kuat di dalam. Kalau kuat di luar tidak enak Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada tekanan. Yang anu ngadengin aku teunah deh gitu. Berbeda kuat di dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aturan ketika zikir jangan langsung lari Pak. Aduh ya cepat capek ya, komo Yamaha sama mesinna. Geus ripuh. Karek 25 km geus panas mesin deh. Hati-hati disetar Pak. Lah. Yang pertama kan la ilaha illallah. Ini aturan, metode. Dan itu untuk memenuhi hadis Nabi. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bitazim. Orang yang membaca la ilaha illallah dan madnya ditazimkan, dipanjangkan. Sehingga la ilaha illallah itu bukan mad jaiz munfasil Pak. Biasanya ada mad tabi'i bertemu dengan alif berbeda kalimat dalam ilmu tajwid namanya mad lazim, mad jaiz munfasil. Khusus dalam la ilaha illallah itu namanya mad ta'zim. Karena dalam membacanya harus ta'zim, mengagungkan Allah, hanya satu Allah. La itu dalam ilmu tauhid disebutnya sifat kamal, sifat sempurna. Di dalamnya ada 5 sifat: wujud, kidam, bako, muhalafah, yaudisi, qiyamu binafsihi. Di situ sifat kesempurnaan Allah di sana ada. La, sudah dimunculkan sifat-sifat tersebut. Pengersa kan kemarin menyampaikan di sini bahwa marifat ada 2. Yang pertama marifat bis sifat, yang kedua marifat bizat. Marifat bis sifat itu bagian kita dalam kehidupan ini. Marifat bizat langsung melihat Allah nanti di surga, ila rabbiha naziroh. Nanti itu. Nah di dunia itu marifat bisifat. Marifat bisifat itu mengenal Allah melalui sifat. Maka ketika mengucapkan la itu munculkan kesempurnaan Allah, zat Allah yang ada
zat Allah yang terdahulu, zat Allah yang maha kekal, zat Allah yang berbeda dengan seluruh makhluk, zat Allah yang mandiri, tidak memerlukan kepada makhluk yang lain. Dialah yang maha kuasa. Dimunculkan yang maksud ditidakadakan selain itu, termasuk diri kita juga harus ditidakadakan. Jangan sampai begini lah, alhamdulillah bisa dikir orang, bisa dikir 1000. Itu sudah ada pengakuan, Pak. Seharusnya alhamdulillah ya Allah, aku telah diberi kemampuan zikir. Dimunculkan Allahnya, karena semua itu kepunyaan Allah. Kita zikir karena diberi kemampuan berzikir oleh Allah. Bahkan kita duduk di sini semua diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah. Bahkan kita punya keinginan pun, keinginan itu dari Al-Murid yang maha kehendak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu menggunakan mad tazim. Dibuang semuanya. Ilaha illallah. Sampai dirasakan terus, sampai meresap ke dalam jiwa. Artinya berjamaah, Pak. Raga, nyawa, rasa muncul. Raga menggerakkan dan mengucapkan, nyawa ruhani diisi dengan ketauhidan yang tadi, zat Allah yang maha sempurna. Rasa diisi dengan zikir hofi, la ilaha illallah. Nah, diucapkan dengan la yang sempurna, mad ta'zimnya, kata Nabi, dihapus 4.000 dosa besar. 4.000 dosa diampura ku Allah. Yang 3 itu padahal cuma 3 di awal itu menghapus. Syaratnya selain sudah jelas dari talqin zikir, mengamalkannya harus pakai rasa. Harus pakai rasa. Ya berarti satukan raga, nyawa, rasa kita. Bapak-bapak sudah pegang buku taji, di situ ada konsepnya. Raga, nyawa, rasa harus disatukan dalam hal apapun, apalagi dalam zikir. Yaitu. Dan dalam zikir tidak boleh mikir. Terus bagaimana? Sudah dalam zikir Pak, hanya mengucapkan, raganya menggerakkan, ruhaninya diisi dengan tauhid, ngainyakeun, ngaheukeun agungna Allah, sampurnana Allah. Rasa diisi dengan tasawuf. Harus sampai merasa dilihat oleh Allah, dengan latihan merasa dilihat oleh ruhani guru kita. Nah, setelah itu baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makmum hati-hati, jangan sampai mendahului imam. Imam lambat, makmum lambat. Imam kenceng, makmum kenceng. Suara tarik imam, tarik makmum. Tong hayang miheulaan ngaranna ge makmum, penumpang gitu. Kalau sudah